Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membawakan materi tentang hasil diskusi kami dengan judul materi yaitu analisa dan perancangan sistem informasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang bernama dengan saya sendiri Fikri Ramadan yang bernomor BP 240089. Dan saya Muhammad Rafli Finanda dengan nomor BP 240099. Nah, kami langsung saja ke materi yaitu konsep perancangan sistem. Nah, secara garis besar perancangan sistem adalah tahap dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk menentukan bagaimana suatu sistem akan dibentuk dan bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Secara sederhananya, perancangan sistem adalah proses menerjemahkan hasil analisis sistem, apa yang dibutuhkan menjadi rancangan teknis bagaimana sistem itu akan dibuat, termasuk desain, input, proses, output, basis data, terbuka, UI, dan prosedur kerja dalam sistem tersebut. Nah, berikutnya ada 3 tujuan dalam proses perancangan sistem. Yang pertama itu menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi rancangan sistem yang jelas dan terstruktur agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan mudah dipahami oleh pengembang. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sistem. Dengan rancangan yang baik, proses kerja menjadi cepat, tepat, dan hemat sumber daya. Nah, yang poin ketiga, menjadi pedoman dalam pembuatan dan pengembangan sistem. Rancangan sistem berfungsi sebagai acuan agar proses implementasi berjalan terarah dan mudah dipelihara. Nah, berikutnya, alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem ini terdiri dari tiga bentuk. Alat 6 bentuk. Yang pertama itu adalah flowchart, bagan alir, digunakan untuk menggambarkan alur logika atau langkah-langkah proses dalam sistem secara berurutan. Fungsinya untuk memudahkan memahami aliran data dan proses kerja sistem. Yang kedua, data flow diagram atau disingkat dengan DFD. Menunjukkan alur data di dalam sistem dari input, proses, hingga output. Fungsinya untuk menjelaskan bagaimana data mengalir antar bagian sistem. Yang ketiga, Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD. Digunakan untuk merancang basis data dengan menunjukkan hubungan antar entitas tabel. Fungsinya untuk membantu memahami struktur data dan relasinya. Yang ketiga, alat bantu perancang sistem ini ada 6 poin. Yang lanjutnya keempat itu adalah kamus data dictionary. Berisi definisi atau keterangan tentang data yang digunakan dalam sistem. Dalam contoh-contohnya yaitu nama data, tipe data, panjang data, sumber, dan tujuan. Fungsi dari itu adalah untuk menjaga konsistensi dan kejelasan data dalam sistem. Yang kelima, diagram konteks menunjukkan hubungan antara sistem dengan lingkungan luarnya seperti pengguna atau sistem lain. Fungsinya untuk memberikan gambaran umum tentang batasan dan interaksi sistem. Yang keenam, Unified Modeling Language, bahasa pemodelan standar untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem berorientasi objek. Contoh diagram UML, use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu aliran sistem informasi lama. Aliran sistem informasi lama atau juga disebut dengan Old Information System Flow adalah cara kerja sistem sesuai sistem informasi yang masih bersifat manual atau semi manual, di mana proses pengolahan data dilakukan secara tradisional tanpa bantuan komputer secara menerus, seperti dengan cara memberi arsip pada data-data berupa kertas yang dimasukkan ke dalam lemari, dengan diberi lemari itu sebuah folder besar kalau bisa dibilang sekarang yang bisa diakses untuk beberapa orang atau diakses oleh klien umum. Dalam sistem ini, aliran informasi berjalan lambat dan sangat tidak terorganisasi, bergantung pada manusia dan sering menggunakan dokumen fisik seperti formulir, laporan kertas ataupun arsip. Slide berikutnya. Di sebuah sekolah menengah atas, proses pencatatan absensi siswa masih dilakukan secara manual. Guru mencatat kehadiran setiap siswa setiap kali pelajaran dimulai. Setelah 1 bulan, buku absensi dikumpulkan ke bagian tata usaha untuk direkap dan dibuat laporan bulanan ke kepala sekolah. Proses ini sering menimbulkan keterlambatan pelaporan dan kesalahan perhitungan karena data diolah secara manual menggunakan kertas dan kalkulator. Hal ini menyebabkan informasi kehadiran siswa sulit diperoleh dengan cepat dan akurat. Yang kedua, rumusan masalah.
Yang pertama, bagaimana proses pengolahan data absensi siswa dilakukan dengan sistem lama. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam sistem absensi manual tersebut. Yang ketiga, bagaimana aliran informasi berjalan dari guru hingga ke kepala sekolah. Ketiga, batasan masalah. Yang pertama, pembahasan hanya difokuskan pada sistem absensi siswa. Yang kedua, proses yang dibahas hanya mencakup pencatatan, rekap, dan pelaporan absensi, tanpa membahas sistem nilai atau data akademik lainnya. Ketiga, sistem yang dijelaskan adalah sistem lama, manual, tanpa melibatkan komputerisasi. Yang keempat, cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama observasi, yaitu mengamati langsung proses absensi di kelas dan di tata usaha. Yang kedua, wawancara dengan guru dan petugas tata usaha untuk mengetahui alur kerja dan kendala yang sering muncul. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan contoh buku, absensi, laporan bulanan, dan formulir kehadiran siswa. Yang kelima, analisa sistem yang sedang berjalan, sistem lama. Yang pertama ada proses awal, yaitu guru mencatat kehadiran siswa setiap hari di buku absensi. Yang kedua ada rekap data. Pada akhir bulan, guru menyerahkan buku absensi ke bagian tata usaha. Yang ketiga, pengolahan. Petugas tata usaha menghitung jumlah hadir, izin, sakit, dan alpas secara manual dengan kalkulator. Yang keempat, pelaporan. Laporan hasil rekap diketik menggunakan mesin ketik dan diserahkan ke kepala sekolah. Yang kelima, kendala. Kendalanya ada 3, yaitu yang pertama proses lambat dan rentan kesalahan. Yang kedua, laporan sering terlambat. Dan yang ketiga, sulit mencari data lama jika dibutuhkan kembali. Keenam, flowchart sistem yang sedang berjalan atau sistem lama. Aliran sistem informasi lama, yaitu yang pertama mulai, setelah itu guru mencatat hadir siswa di buku absensi, setelah itu buku absensi diserahkan ke tata usaha tiap bulan. Yang ketiga, tata usaha menghitung jumlah hadir dan alpas secara manual, setelah itu laporan diketik manual dengan mesin ketik, setelah itu laporan diserahkan ke kepala sekolah dan selesai. Oke, sampai sini saja untuk presentasi dari kelompok 1. Mungkin teman-teman juga bisa berdiskusi di kolom komentar sebagai koreksi untuk kami yang masih belajar dalam pemberian materi secara global atau secara YouTube gitu. Oke, terima kasih. Kalau ada kata-kata atau yang materi kurang sampai, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku baca tadi contoh kasus tuh atas tuh. Kau yang sendiri nanti contoh kasus. Bodoh amat. Mana ini? Mana dia coba? Ini ngalau banget, Cok. Apa itu bawaan tuh? Gimana dia nyimpannya? Nimpa maksud. Open location. Yang paling besar gitu ya. Ini nah. Konten Kayak mana? yang mana paling besar? Coba kita jangan bilang berapa giga, Cok. 29 MB. Coba. Oh gila. 200 MB. Pakai pancas, Mas. Coba pancas, Mas. Untuk? Coba cari lah. Hah? Coba cari, aku mau pindahin ke data itu. Ini belum mati, Cok.